Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur summa alladziina kafaru fi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musammahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma tasibun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innahu wa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, saya mengajak marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena atas rahmat dan petunjuknya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji dan mendalami ayat-ayat suci Al-Quran, senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah itu atas perjuangan kita semuanya. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan masih melanjutkan bahasan ataupun tema singkat, yaitu yang berhubungan dengan fasik. Kemudian kemarin fasik itu sudah kita coba kaji berdasarkan ayat Al-Quran, baik makna maupun perilaku yang disebut orang-orang fasik itu seperti apa. Fasik itu bisa dipahami sebagai perilaku manusia yang tidak peduli terhadap perintah-perintah Allah. Berarti fasik itu adalah perilaku yang buruk ataupun kelakuan yang buruk, perilaku yang jahat, perilaku yang dosa besar. Namun meskipun begitu, sebelum ajal menyebut, ada baiknya kita untuk segera bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah agar kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan yang sesuai yang diridhoi Allah. Istilah fasik itu juga tertera di berbagai ayat di dalam Al-Quran, di antaranya sebagai berikut. Di dalam surat ke-6 ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samii'un 'aliim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah maka akan menyentuh mereka siksaan karena mereka berbuat fasik. Jadi fasik itu mendustakan ayat-ayat Allah, itu juga termasuk kategori fasik. Kemudian di dalam surat ke-49 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyananu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik dengan perkabaran, dengan membawa perkabaran, maka bersikap terang-terangan, maka telitilah kebenarannya itu, karena kamu akan menimpakan kebodohan pada kaum, lalu kamu akan menyesal atas apa yang kamu kerjakan. Orang fasik itu pun ketika datang kepada kita dengan membawa berita, dengan membawa perkabaran, maka itu juga perintah Allah untuk supaya diteliti, berhati-hati. Jangan-jangan kabar atau berita yang dibawakan itu akan membuat kita itu menjadi kebodohan karena mendustakan ayat-ayat Allah. Surat ke-7 lebih lanjut di dalam surat ke-7 surah ayat 102. Wa wajadna li aksarihim min ahdi wa in wajadna aksaruhum lafasikin. Dan tidaklah kami dapati kebanyakan mereka ketegasan janji, dan kami dapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Orang fasik itu juga ketika berjanji meletre, orang tegas, tidak ditepati. Nah, itu juga perilaku dari orang-orang yang fasik. Falamma nasu ma dukiru bihi anjainal ladina yanhauna nganis su'i wa akhadna ladina dolamu bi adabin baisin bima kanu yafsukun. Surat ke-7 165.
atau kami siksa orang-orang dolim dengan siksaan yang menyejukkan karena mereka berbuat fasik. Nah, orang-orang yang berperilaku orang-orang yang fasik nanti akan diambil oleh Allah pengambilannya, cara pengambilannya dengan yaitu ditimpakan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang hina. Inilah berbagai macam ancaman yang ditujukan untuk orang-orang yang fasik. Ancaman ini agar kita membuat kita sadar. Justru dengan ancaman-ancaman yang beragam ini mudah-mudahan Allah membukakan kesadaran kepada kita semuanya. Jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat karena mereka melakukan kefasikan yang sampai akhir hayat itu tidak segera kembali kepada jalan Allah. Di dalam surat ke-9 surat At-Taubah ayat 54 lebih lanjut, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tunas sholawati illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Katakanlah, infakkanlah dengan patuh ataupun dengan terpaksa, tidaklah diterima dari kamu sesungguhnya kamu kaum yang fasik. Perintah infak itu menjadi sangat penting bagi kita semuanya karena perintah infak itu juga banyak sekali di dalam ayat, di dalam Al-Quran agar orang-orang beriman itu menafkahkan harta maupun dirinya di jalan Allah. Berarti infak itu juga adalah sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan syiar, bagi kelangsungan perjuangan di jalan Allah. Namun demikian untuk orang-orang yang fasik, infaknya itu tidak akan diterima. Nah ini kan wis budget infak, tetapi infaknya pun tidak diterima karena orang itu masuk kategori orang-orang yang fasik. Keterangan lebih lanjut di dalam surat ke-9 ayat 80, istaghfir lahum aw lastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Engkau mintakan ampun bagi mereka atau tidak engkau mintakan ampun bagi mereka. Jika kamu mintakan ampun untuk mereka 70 kali sekalipun, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Yang demikian karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Nah, ini tentang orang memintakan ampun. Kalau memintakan ampun itu sampai 70 kali sekalipun itu Allah tidak akan mengampuni kalau yang dimintakan ampun itu adalah orang-orang yang kafir. Lalu apa gunanya dimintakan ampun? Memintakan ampun itu yang biasa dilakukan oleh yang ada di kalangan kita, di kalangan masyarakat itu ya selamatan gitu. Orang yang sudah mati diselamati di jalan ngapura didongake. Padahal kita tahu yang namanya memintakan ampun, ngirim selamatan itu biayanya juga tidak sedikit. Karena mengundang banyak orang, kemudian makan-makan dengan makanan yang luar biasa itu, tentu hal ini biayanya juga tidak sedikit. Allah sampai itu memberi informasi kepada kita, mbok selamati sampai 70 kali sekalipun Allah itu tidak akan memberi ampunan. Kalau yang kamu selamati atau kamu yang mintakan ampun itu orang yang kafir. Karena orang-orang kafir itu juga orang-orang yang fasik. Jadi kan percuma kalau orang kafir itu dimintakan ampun atau tidak, itu tidak ngaruh. Allah tidak akan memberi ampunan kalau orang-orang itu berbuat fasik. Nah, saudaraku, inilah rangkuman dari ayat-ayat Al-Quran yang secara singkat kita analiskan yang berkaitan dengan fasik. Ternyata fasik itu luar biasa. Luar biasa itu artinya Allah sangat murka kepada orang-orang yang fasik. Dan kita tahu dari berdasarkan ayat-ayat itu bahwa kebanyakan manusia yang ada itu adalah orang-orang yang tidak beriman, tetapi orang-orang fasik. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan ayat. Sudah diberitahu, sudah diberi pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran, sudah paham, sudah ngerti, tetapi tidak melaksanakan. Itu namanya fasik. Terus ngerti hukum Al-Quran, sudah tahu pentingnya ngaji Al-Quran, tapi mereka tidak melaksanakan, mereka mendustakan, mereka tidak mentaati.
Itu namanya fasik. Fasik itu mendurhakai ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu sampai didurhakai, berarti orang fasik itu ya memang orang yang sangat kurang ajar kepada Allah. Sampai sebegitunya orang-orang fasik, kemudian Allah sampai memberi peringatan apabila orang-orang fasik itu membawa kabar itu agar diteliti lebih dahulu, jangan ditelan mentah-mentah. Itu saking bahayanya orang-orang yang disebut orang-orang fasik itu. Kemudian juga orang-orang fasik itu ketika berjanji itu tidak tegas. Janjinya orang beriman itu akan menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi hanya di bibir saja. Pada tahap pelaksanaannya itu nul. Bahkan di dalam surat 9 ayat 24, cinta kepada dunia itu sampai melupakan Allah. Itu juga termasuk orang-orang yang fasik. Di surat 9 ayat 24 itu ditegaskan bahwa apabila kamu mencintai harta kekayaan, mencintai bapak, mencintai istri, mencintai anak, rumah-rumah yang kamu ridhoi, yang kamu senangi, ataupun perniagaan yang kamu khawatir kalau ditinggal melaksanakan perintah Allah, kamu khawatir bangkrut, kamu khawatir jatuh, kemudian sampai melupakan berjuang, berjihad di jalan Allah, maka Allah tidak akan menjadi orang-orang yang fasik. Ini sangat jelas. Coba kita renungkan dengan kolbu yang dingin. Kita itu sehari semalam itu diberi waktu 24 jam. Kalau 1 minggu atau 7 hari itu berapa waktu yang diberikan kita? Itu 168 jam. Ketika kita disuruh untuk mendatangi sholat Jumat yang tidak memakan waktu sampai 2 jam, itu juga tidak dilaksanakan. Maka betapa fasiknya kita, betapa dolimnya, betapa bodohnya manusia. Sudah diberi waktu 168 jam selama 7 hari atau 1 pekan, hanya diseru untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perniagaan, menuju ampunan Allah, mendatangi sholat Jumat, itu pun juga tidak dihiraukan. Maka orang-orang yang demikian itu benar-benar orang-orang yang memang betul-betul angkuh kepada Allah. Maka waspadalah, berhati-hatilah orang yang angkuh di hadapan Allah, tinggal menunggu kejatuhannya. Nanti kalian pasti akan jatuh di hadapan Allah. Ini fasik itu juga melanggar hukum dengan sengaja. Sudah tahu hukumnya, itu juga dilanggar dengan sengaja. Dengan demikian orang yang fasik itu juga disebut orang yang bubrah di dalam amalannya. Orang yang fasik itu pun juga nanti amalan-amalannya atau infaknya tidak diterima. Bahkan tadi dijelaskan diselamati sampai 70 kali itu juga tidak akan diberi ampunan. Bahkan nanti Allah akan mengambil mereka dengan siksaan yang pedih. Itulah saudaraku bahasan yang singkat yang berkaitan dengan bahasan fasik. Tetapi mudah-mudahan kita diberikan pemahaman terhadap ayat-ayat itu dan kita mengamalkan. Karena tahu hukum, tahu ayat, tahu perintah, paham ayat, tidak melaksanakan itu sama hanya mendustakan. Nah, mendustakan inilah yang nanti akan menjadi bencana buat kita semuanya. Kalian percaya atau tidak, nanti ya tinggal tunggu saja. Jadi fasik itu sudah paham ayat, tetapi dengan sengaja menyepelekan, tidak mengamalkan di dalam perbuatan sehari-hari, tidak mau berjuang, tidak mau mendatangi kajian, tidak mau mendatangi perintah Allah, Jumatan, sedekah, berinfak dan sebagainya. Itu merupakan amalan-amalan dari orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang fasik itu tidak mengamalkan hal demikian. Sehingga Allah memberi ancaman dengan menutup kalbunya, membutakan matanya, kemudian membuat budek telinganya, sehingga ketika diseru pada perintah Allah, mereka juga tidak bisa memahami dan mereka tinggal menunggu siksaan yang pedih. Oleh karenanya saudaraku, marilah kita menjauhi sikap ataupun perilaku yang buruk seperti di atas, agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka di hadapan Allah. Maka janganlah kita mendustakan ayat Allah, jangan mengingkari janji ketika kita berjanji, agar kita semua tidak menyandang predikat sebagai orang-orang yang fasik. Maka semuanya itu agar dijauhi sebelum Allah benar-benar murka kepada kita dan menimpakan azab kepada orang-orang yang fasik. Segera kembalilah kepada jalan Allah,
cintailah Allah dengan segenap jiwamu dan jangan menggambarkan diri kepada pekerjaan, kepada dunia, kepada orang. Menghambakan dirilah kepada Allah karena perintahnya sudah berulang-ulang. Hadapkan wajahmu kepada Allah dengan sepenuhnya. Jangan kemudian mendustakan ayat-ayat Allah kalau kamu tidak kepingin silakan di dunia maupun di akhirat. Demikian mudah-mudahan kita mau merenungkan dengan kesadaran qalbu yang dalam perilaku-perilaku fasik berdasarkan Al-Quran adalah kita jauhi. Dan mengakhiri kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina